Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah.
dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, ku menyembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di bulan Februari. Hari ini kita akan belajar tentang mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengar dan membacakan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Saat ini sebelum kami mau beraktivitas, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, sehingga kami memahami dan mengerti tujuan Allah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini pembacaan kita terdapat di dalam Markus 8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Perikopnya di situ dikatakan dan diberikan judul oleh LAI, yaitu Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ayat 22 berkata demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Markus 8 ayat 23 berkata demikian. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Di sini cukup menarik. Mereka, para murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa ada orang buta di Betsaida. Mereka memohon agar Tuhan Yesus menjamah orang buta, agar ia bisa melihat. Orang-orang itu memohon kepada Yesus untuk bisa menjamah. Dan pada saat itu, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa ia keluar dari Betsaida. Dan kemudian selanjutnya ayat yang ke-24 berkata demikian. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus sudah menjamah orang buta di luar Betsaida. Tetapi ketika Yesus bertanya, "Apakah engkau sudah melihat?" Orang buta itu menjawab, "Aku sudah melihat, tetapi orang-orang yang aku lihat masih sama seperti pohon." Dengan kata lain bahwa ia bisa melihat tetapi masih samar-samar. Belum seutuhnya ia bisa melihat. Dan kemudian di ayat 25 berkata, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Di sini ketika Yesus menjamah kembali orang buta tersebut, ia dapat melihat dengan jelas. Saya mau katakan dalam kehidupan kita semua, di dalam hidup ini
di dalam perjalanan kekristenan kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin akhir-akhir ini kita mau mengalami hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mau mengalami hal yang besar di dalam hidup kita, mujizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Tetapi ketika kita menerima mujizat Tuhan, itu masih seakan-akan masih samar-samar, belum terlihat dengan jelas. Saya mau katakan bahwa kekristenan itu adalah sebuah proses di dalam hidup kita. Sebuah proses yang harus kita jalani. Mungkin hari ini saudara masih melihat berkat Tuhan dengan samar-samar. Mungkin hari ini saudara melihat mujizat Tuhan dengan samar-samar. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bertekun kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Meski keadaan kita tidak baik-baik, meski hidup kita hari ini mengalami kesusahan, penderitaan, duka cita, tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun tidak terlihat jelas mujizat Tuhan, walaupun tidak terlihat jelas rencana Tuhan di dalam hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Dan di ayat yang 26 berkata demikian, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk kampung. Di awal Yesus membawa orang buta ini untuk keluar dari Betsaida. Dan ketika Yesus sudah mengadakan mujizat buat orang buta ini, Yesus berkata jangan balik ke kampung. Yang artinya jangan pernah balik ke Betsaida. Apa yang terjadi di Betsaida? Dalam Matius 11 ayat yang ke-21. Matius 11 ayat 21 itu berkata bahwa celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Di sini Yesus mengancam beberapa kota termasuk kota Betsaida. Yesus mengancam bahwa celakalah mereka. Bahwa di Sidon dan di Tirus itu terjadi mujizat. Tetapi di Betsaida tidak terjadi yang namanya mujizat. Hari ini kita belajar bahwa apa yang membuat kita terus percaya kepada Tuhan? Apa yang membuat kita terus berharap kepada Tuhan? Apakah kita berharap kepada Tuhan tergantung dari berkat Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan tergantung dari mujizat Tuhan? Jika hari ini ada saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan tergantung dari berkat Tuhan atau tergantung dari mujizat Tuhan, yuk kita ubah hidup kita. Kita ubah cara pandang kita. Kita ubah mindset kita. Walaupun kita tidak mengalami mujizat Tuhan, walaupun kita tidak mengalami berkat Tuhan, terus percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Saya mengutip sebuah quotes. Pastor Roni berkata bahwa jangan pernah kejar tangan Tuhan, tetapi kejarlah hati Tuhan. Jika kita mengejar hati Tuhan, kita mendapatkan hati Tuhan, percaya tangan Tuhan pasti kita dapatkan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Terus percaya dan berharap kepada Tuhan, walaupun kita masih samar-samar melihat mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita untuk berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bila saat ini kami belajar tentang tetap berharap, tetap percaya, melihat mujizat Tuhan, melihat berkat Tuhan, kami terus percaya bahwa Tuhan tetap mengadakan
segala yang baik dalam kehidupan kami, walaupun keadaan kami tidak baik. Kau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program ini. Engkau memberkati, Engkau menjamah hati kami sehingga kami tetap terus berharap kepada Tuhan, karena kami tidak mencari berkat mujizat Tuhan, kami tidak mencari tangan Tuhan, tetapi kami hari ini mengerti bahwa hati Tuhan lebih terutama di dalam hidup kami, hadirat Tuhan yang terutama di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.